أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Masya Allah. Masya Allah. Benar-benar Selalu ya menyenangkan merdu ya. Alhamdulillah. Ini padahal belum tahu artinya tapi udah merinding nih kalau Iya, Al-Qari'atu betul, ini. betul. Betul sekali. Ya pemirsa, balik lagi ya bersama kita di Senja Berkah Pasti Pasti Berkah. Berkah. Masih bersama Ustadz Sofyan ya. Nah Pak Ustadz, Ya. tadi kan habis baca surat Al-Qari'ah nih. Nah kalau boleh tahu nih Pak Ustadz, surat Al-Qari'ah itu menceritakan tentang apa sih Pak Ustadz? Tentang hari kiamat. Oh, hari Jelas kiamat. judulnya saja udah hari kiamat. Oh Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Oh, Kemudian baru Allah tahu balik saya. bertanya, tahu nggak apa hari kiamat itu? Hari akhir. Iya, diceritain itu. Diceritain dalam Quran. Oh gitu Hari ya. kiamat adalah hari ketika manusia nanti terbang kayak laron gitu. Waduh. Saking ngerinya kan. Iya. Bahkan gunung-gunung berterbangan bagaikan anai-anai. Ya Allah, Tahu nggak aneh-aneh? subhanallah. Kita pernah ngambil kapas, kemudian kita tiup. Waduh. Oh iya. Itu gunung. Ya ampun. Gunung berterbangannya seperti itu. Gunung yang Bayangin. sebesar itu. Iya, Subhanallah. gunung yang besar yang mungkin kawan-kawan pecinta alam suka naik Iya, tuh. iya. Nah, itu terbang kayak aneh-aneh begitu. Apakah benar Berarti manusia? gravitasi nggak ada manusia. Manusia Terbang di saja. mana ya Hancur. ampun. Tidak berbekas Subhanallah, sedikit. subhanallah. Itu kengerian kiamat. Masih ada orang yang pede mau maksiat begitu dengan kengerian-kengerian nanti kiamat. Nauzubillah ya. Bukan hanya Iya, orang ya. yang hidup, bahkan orang yang mati pun ngeri. Mengerikan Iya. ya. Mengerikan. Orang-orang yang celaka di dalam kubur itu, mereka menolak untuk terjadinya kiamat. Kenapa? Berarti sebentar lagi mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka selama-lama. Nauzubillahi min zalik ya. Semoga kita dijauhkan ya dari api Amin amin ya neraka. Rabbal Amin. alamin. Amin. Nah, Pak Ustadz, Ya. aku pengen nanya nih, kira-kira ya apa sih yang akan Allah lakukan gitu ketika sudah berada di akhir zaman nih, menurut Al-Quran? Baik, apa yang akan Allah lakukan ketika kita sudah berada Di akhir di akhir zaman, zaman? Prosesnya sudah nampak jelas dalam Al-Quran. Bahwa akan banyak bencana yang terjadi. Kemudian nanti akan ada Dajjal laknatullah alaih yang menyebarkan fitnah itu di Betul. muka bumi ini. Setelah itu selesai akan ada Ya'juj Ma'juj sampai akhirnya nanti terjadi kiamat. Begitu besar nanti di depan itu ujian-ujian. Kita berdoa mudah-mudahan anak keturunan kita nanti mampu melewati semua ujian dari Allah. Amin. Amin ya Allah Rabbal alamin. Sengeri itu soalnya ya Pak Ustadz ya. Nah biasanya kalau misalnya dikatakan dari Al-Quran ini Pak, fitnah seperti apa sih yang nantinya akan disebarkan oleh tadikan Dajjal? Betul. Bayangkan sosok Dajjal ini nanti akan datang seperti orang yang soleh pada awalnya. Orang yang soleh, kemudian mampu menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan diceritakan mampu mendatangkan kekuatan Tuhan. Salah satunya menghidupkan orang. Menghidupkan manusia. Kita tidak tahu ketika berhadapan dengan dia, apakah kita termasuk orang yang mengikutinya, atau nanti kita akan menjadi orang yang memeranginya. Itu kan pilihan. Dan banyak orang pada saat itu akan lebih memilih mengikut kepadanya. Seolah-olah dia membawa surga di tangan kanannya, Karena melihatkan mukjizat. neraka di tangan kirinya. Ketika kita masuk ke dalam surganya, itu hakikatnya adalah neraka sesungguhnya. Ketika kita masuk ke nerakanya, itu hakikatnya surga bagi kita. Mengerikan ya. Ya mengerikan sekali. apa tuh yang harus kita persiapkan nih kalau misal kita amit-amit ketemu Dajjal gitu? Iya maksudnya. Yang harus Ini dipersiapkan tadi tuh. sudah dimulai sama Teteh tadi baca Iya. Quran ya. Yang pertama menghafalkan surat Al-Kahfi. Minimal 1 sampai 10. Betul. Ya kemudian perbanyak
ilmu agama, kemudian saling berdiskusi, banyak hadir di kajian Islam supaya ruhani kita terpenuhi dengan hikmah-hikmah. Terutama kita tidak mudah dibelokkan ke arah fitnah dajjal tadi. Nah Pak, kalau misalnya ngomongin Dajjal ya memang ini sering kali menjadi salah satu hal yang di-highlight sama orang tua kita. Karena apalagi kan dengan sekarang musim-musimnya banyak yang sudah musik-musik mana gitu kan. Nah dulu tuh pernah dengar katanya salah satu hal yang bisa dilihat dari Dajjal itu adalah yang dari dahinya. Oh, betul, nah itu jenis orang seperti apa pada akhirnya Pak yang bisa membedakan itu Dajjal loh, itu bukan loh gitu. Setiap orang beriman pasti akan mampu melihat tanda daripada Dajjal itu. Yang pertama ada 3 huruf di dahi Dajjal itu, kaf, fa, ro, yang artinya kafir. Ya, kemudian Dajjal itu tidak, matanya bukan satu, tetapi dua, hanya yang satu tidak berfungsi begitu. Atau dalam bahasa kitanya apa? Picak ya. Picak. Iya. Mengerikan ya kalau ngomongin Dajjal gitu. Dan sebelum Dajjal asli muncul, akan banyak Dajjal palsu yang akan datang. Waduh, saat ini ada Aku atau seperti apa? Iya. Tujuannya apa ngaku Dajjal? Betul. Mereka akan datang sebagai Dajjal palsu. Mereka sama diberikan kekuatan yang sama guna menyebarkan fitnah di alam semesta. Dan saat ini ada yang diakui sebagai mesiahnya orang Yahudi. Boleh nanti dicek di share ya. Oh iya, nanti, itu sampai sini. Itu palsu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari tanda-tandanya tidak nampak. Tidak nampak. Karena nanti akan banyak Dajjal-Dajjal palsu dulu yang muncul. Nah ini termasuk menurut kami adalah Dajjal palsu. Memang sudah diramalkan dalam Al-Quran ya? Sudah. Iya. Bahwa Dalam Dajjal hadis-hadis palsu. sahih. Waduh. Apakah ada tanda-tanda akan munculnya Dajjal, Pak? Kalau muncul, saya kira Dajjal sudah muncul. Sudah muncul ya? Cuman menunggu momennya aja. Waduh. Dengan segala fitnah yang muncul saat ini, itu sudah hadir. Sudah hadir. Namun belum Raja terakhirnya gitu. Waktunya belum tepat. Okay. Karena kalau kita pernah baca buku dari karya Isa Daud itu, diceritakan dalam buku itu bahwa Dajjal itu awalnya terikat. Ketika Rasulullah SAW hidup, ya lahir itu Dajjal diikat, kemudian luntur ikatannya itu, hancur ikatannya itu ketika Rasulullah SAW wafat. Jadi udah lepas sebetulnya secara Sejak teknis. saat itu ya ternyata. Ketika Rasulullah wafat, Dajjal itu udah lepas. Hanya menunggu momentum untuk keluar dan menjadi fitnah besar. Waduh. Makanya Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kepada kita ya, bagaimana kita meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Begitu, terutama di tasyahud. Ya, gitu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid Dajjal. Waduh. Mengerikan ya. Nah, kira-kira nih Pak Ustadz ya. Penyanyi yang menyimpulkan yang menyimpulkan mata satu itu apakah mereka termasuk pengikut Dajjal kah? Dan kita itu suka melihat dia, apakah kita juga akan termasuk gitu menjadi pengikut Dajjal? Simbol-simbol itu sudah nampak. Sudah nampak. Begitu banyak, bukan hanya dari sisi penyanyi, bahkan brand sesuatu pun sudah nampak. Sudah banyak. Hanya kita tinggal jeli saja, memilah dan memilih. Untuk generasi muda nih, ya kalau bisa mah lebih selektif dalam memilih pergaulan supaya kita tidak terjerumus atau asal senang gitu. Karena nanti kan kata Rasul tadi disebutkan bahwa seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita sukanya artis Korea, betul. Nanti digabungin sama artis Korea di neraka kan? Ya Allah. Begitu ya. Tapi kalau kita sukanya sama Rasulullah, ya mudah-mudahan kita digabungin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita juga kalau misalnya menyukai hal-hal yang berbau seperti itu ya, seperti simbol mata satu ya, tentu aja kita juga bakalan menjadi pengabdi atau pengikutnya. Betul. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu perkara, maka dia termasuk kaum itu. Oh, seperti itu Pak. Oh, ternyata kayak gitu teman-teman. Ya. Nah, kalau misalnya ngomongin Dajjal ini Pak, sebenarnya ada kan yang tadi kalau Dajjal palsu ini, Dajjal kecil ini gitu kan sudah bermunculan ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk Dajjal yang benar-benar Dajjalnya ini tuh apa sih, ada bentuk pastinya nggak sih Pak? Kan soalnya dulu kalau dengar cerita orang tua kayak ada yang laut itu hanya semata kakinya. Saya sebesar itu ya. Iya. Dajjal itu ya kalau kita lihat masih dari buku yang sama, karya Isa Daud itu diceritakan bahwa Dajjal perawakannya nanti hampir sama dengan perawakan manusia, cuman lebih besar sedikit. Kemudian rambutnya keriting, ya. Kemudian buta sebelah ya, bukan berarti satu ya, buta sebelah, dan kemudian ada tulisan kaf, fa, dan ro di dahinya.
dan dia akan datang ke setiap tempat di muka bumi ini. Tidak ada satu jengkal pun tanah yang tidak didatangi oleh dia. Termasuk rumah Kalau saya dia dong ya. mau Saya. hujan, dia bisa datangkan hujan. Kalau dia mau kemarau, dia bisa datangkan kemarau. Top. Kira-kira Waduh. siapa yang tidak akan tergoda untuk Iya hidup iya, disangkanya Benar, benar. mukjizat ya Iya. Ustadz ya kalau kayak gitu ya. Mungkin aja nanti dia ngaku Tuhan ya Pak Iya, Ustadz. betul. Bisa. Dan mengaku Tuhan. Pada akhirnya akan mengaku Tuhan. Semuanya yang mengaku Tuhan Saking ya. kekuatannya hampir sama. Bisa merubah cuaca. Kemudian bahkan menghidupkan orang yang Nah, mati. itu sih ya. Walaupun itu kerjasama ya dengan iblis atau dengan setan. Supaya Oh. bisa terjadi seperti itu. Iya iya. Kan Dajjal itu termasuk golongan iblis Manusia. kah? Oh manusia. 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 Dia golongan manusia. ada asal usulnya nggak sih Pak Dajjal itu? Jelas ada asal usulnya. Jelas bahwa Dajjal itu lahir dari kedua orang tua yang tadinya tidak bisa melahirkan. Kemudian orang tua itu melakukan persembahan kepada satu patung, yang kemudian lahirlah Dajjal itu dikandunglah oleh ibunya. Nah, setelah lahir, ini Dajjal ini ketika lahir aja udah bikin orang tuanya celaka. Dia nggak mau netek ke ibunya. Kan kalau orang tua itu, kalau Menyusui asinya ya? tidak keluar, itu membatu. Iya iya. Dan orang tuanya, ibunya itu meninggal dunia gara-gara pembesaran. Waduh, benar-benar anak Oh, iblis Iya, ya. benar. Iya, Itu jahat terjadi. sekali. Dan sampai diceritakan Dajjal ini dipindahkan ke suatu pulau namanya Pulau Sokrota Sokrota, dan ya. diasuh oleh makhluk bernama Dab begitu, yang muka sama belakangnya itu bulu semua begitu. Dulu semua. Bulu semua. Itu belum pernah dengar kisah. Belum ya. belum. Baru belum. banget. Ya, Iya sama, begitu. sama. Ya intinya bahwa Dajjal itu ada Ada. dan sekarang sudah lepas, dan itu muncul dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia berlayar dari suatu pulau ke pulau yang lain, tiba-tiba tersesat, ya terdampar di suatu pulau, yang pulau itu ternyata diisi oleh Dajjal tadi. Pulau Sokrota. Iya, dia kaget kenapa bertemu dengan satu makhluk yang bulu semua, muka sama pantatnya itu bulu semua Iya. gitu. Tapi bisa ngomong. Bisa ngomong. Ada Berperilaku seperti manusia. seorang makhluk yang ingin bertemu dengan kalian. Akhirnya dibawalah ke sebuah gua, dia melihat ada suatu makhluk yang sedang terikat dan dia bertanya terkait tentang tadi, apakah sungai Tiberias itu masih mengalir. Ah, Iya. Kemudian dia berkata nanti akan ada saatnya mengering. mengering. Dan Waduh. kurma apakah masih tumbuh, nanti akan ada saatnya kurma itu tidak berbuah. Sampai saat ini sudah tidak berbuah saat ini. Yang di Siberia itu. Iya Pak. betul, semuanya sudah terjadi semuanya, dan kita tinggal menunggu waktunya saja. Perkuat iman, ya, perkuat amal soleh. Dan apakah setelah itu selesai? Tidak. Tidak. Dia pun berbicara, sungguhnya ketika Rasul wafat, dia akan keluar. Karena dia terikat karena keutamaan Rasulullah Kelahirannya Muhammad Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apakah perubahan iklim itu merupakan salah satu Tanda kiamat. tanda kiamat? Dahulu kita masih ingat ya, di zaman saya itu cuaca itu bisa dihitung dengan kalender atau bulan. Iya 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 Pak, Kalau betul betul. bulannya Ber- itu bisa hujan gitu ya. Ya, benar, Kalau benar. Angin musim sisanya barat, nanti angin betul, musim timur. betul. Sekarang itu nggak bisa. Gak bisa ya. Kita nggak bisa memprediksi. Bener-bener Kadang di waktunya harus hujan, jadi malah gersang. Di waktunya gersang malah. Hujan. Iya, bener-bener benar. pancaroba ya. Iya, benar. Maksudnya tidak bisa diprediksi. Wah, ini banyak banget yang bisa kita gali dari akhir zaman ya untuk Betul. mempersiapkan diri. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah, pasti berkah. Ini kenapa jatuhan terus? Kita segmen 3. Apa ya? Lanjutin aja, Bas. Ayo.